Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku SD Takmiyah Surabaya kelas 6. Kita berjumpa kembali di materi TIK. Kalau minggu lalu Ustadz Rizal sudah menyampaikan materi tentang mengenal program pengolah angka bagi anak-anak yang tidak mengikuti Meet di Microsoft Teams pada minggu lalu bisa menyimak video ini, dan nanti ada tugas di akhir video ini. Tetap ikuti terus materi pembelajaran video materi pembelajaran pada hari ini. Ustadz Rizal akan mengulang materi minggu lalu sedikit tentang pengenalan program pengolah angka, kemudian nanti kita praktekkan dan dengan membuat tabel langsung di Microsoft Excel. Oke, Ustadz Rizal awali dulu dengan materinya dengan buku yang kita pakai. Nah, buku yang kita pakai adalah dari Erlangga. Judulnya buku TIK untuk kelas 6. Nah, ini. Yang belum mengambil buku TIK segera mengambil, karena nanti buku ini yang akan kita gunakan untuk belajar TIK. Oke. Nah, ini buku TIK kelas 6, penerbitnya Erlangga, seperti yang ada di layar monitor kalian. Ini buku yang kita gunakan. Oke, kalian bisa mengambilnya ya di sekolah, atau kalau kalian tidak membeli di sekolah bisa membelinya di toko buku yang ada di kota Surabaya atau yang dekat dengan rumah kalian. Oke, alat yang digunakan. Nah, kita kan masih dalam pembelajaran secara daring, jadi nanti prakteknya ketika kalian di rumah bisa menggunakan laptop atau komputer PC. Nah, karena praktek TIK ini banyak prakteknya, jadi kalian harus menggunakan laptop atau komputer atau PC di rumah. Kalau di sekolah dulu kalian bisa menggunakan lab yang ada komputer yang ada di lab, tapi kalau di rumah kalian bisa menggunakan laptop atau komputer. Kalau tidak punya, bisa meminjam punyanya ayah, punyanya mama, atau punyanya kakak di rumah untuk mengerjakan tugas-tugas TIK yang nanti bisa dikerjakan di rumah. Oke, kita lanjutkan. Nah, materinya bisa kalian buka di halaman 3. Buku TIK-nya silakan dibuka halaman 3, mengenal program pengolah angka. Nah, program pengolah angka itu sangat banyak sekali yang ada pada saat ini. Kalian ada di buku kalian itu ada 2, diantaranya ada 2. Yang pertama ini adalah OpenOffice Calc. Nah, apa itu OpenOffice Calc? OpenOffice Calc adalah program pengolah angka yang berjalan pada sistem operasi Linux. Akan tetapi sekarang OpenOffice Calc ini bisa juga dijalankan di Windows. Kalau rata-rata komputer yang atau laptop yang kalian gunakan atau yang ada di pasaran sekarang banyak yang menggunakan Windows. Jadi OpenOffice Calc ini bisa kalian gunakan di Windows. OpenOffice Calc ini bersifat gratis atau tidak berbayar. Jadi kalau kalian ingin menggunakan OpenOffice Calc ini, kalian bisa menggunakannya langsung mendownload. Itu lihat di buku kalian. Cara mendownloadnya di http://download.openoffice.org. Nah, itu tempat untuk mendownload OpenOffice Calc tanpa membayar karena bersifat gratis. Nah, yang selanjutnya adalah Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini adalah program angka yang berjalan pada sistem operasi Windows. Jadi sistem Microsoft Excel ini hanya bisa dijalankan di Windows, tidak bisa di selain operasi Windows. Bisa juga sih nanti, tapi ada perlakuan khusus. Tapi rata-rata Microsoft Excel ini bisa dijalankannya hanya di Windows. Microsoft Excel ini termasuk program yang berbayar. Artinya, jika kalian ingin menggunakannya, kalian harus membeli lisensinya. Cara membelinya bagaimana? Bisa lewat toko online, bisa juga ketika kalian membeli laptop
baru atau komputer baru langsung membeli programnya sekaligus. Itu cara membeli program Microsoft Excel. Nah, ini tampilannya Microsoft Excel ini. Nanti yang akan kita pelajari banyak menggunakan Microsoft Excel, membuat tabel, menghitung, menggunakan rumus, nanti menggunakan Microsoft Excel ini. Jadi nanti kalian harus cermat dalam menggunakan Microsoft Excel ini. Nah, selanjutnya tampilan jendela Microsoft Excel. Kalian bisa lihat di buku kalian halaman 6 dan 7. Nah, tampilan Microsoft Excel. Nah, ini Rizal akan sampaikan menu-menu yang ada di Microsoft Excel. Contoh yang pertama, nomor 1, ini adalah title bar, digunakan untuk menampilkan nama program. Nah, ini nama programnya. Kalau ini belum di save, namanya jadi 1. Tapi kalau sudah di save, namanya akan sesuai dengan nama yang kalian masukkan. Nanti kita coba bersama-sama. Oke, yang nomor 2. Yang nomor 2 ini adalah tab menu. Tab menu adalah deretan menu yang berisi perintah. Nah, ini yang berisi perintah, ada file, home, insert, back layout, formula, data, review, dan view. Itu adalah tab menu. Kemudian yang nomor 3 ini adalah toolbar. Toolbar adalah deretan icon yang mewakili sebuah perintah. Di setiap tab menunya terdapat beberapa toolbar. Contoh, di tab home berbeda menunya dengan tab insert. Oke, ngerti anak-anak ya? Nanti kita praktekkan. Tab home itu berbeda dengan insert. Begitu juga back layout, formula itu berbeda-beda. Di setiap tab menunya toolbarnya akan berbeda. Fungsinya juga berbeda. Nomor 4 ini adalah formula bar, tempat untuk menampilkan informasi mengenai sel yang sedang aktif. Nah, ini formula bar. Ini nanti digunakan untuk mengisi formula, juga bisa di sini mengisikan rumus atau formula di sini juga. Oke, dengan selanjutnya adalah nomor 5. Nomor 5 ini adalah active cell. Active cell. Nah, menampilkan sel yang sedang aktif, ditandai oleh garis tebal yang membentuk bingkai. Nah, contohnya ini adalah nih A1. Ini adalah active cell. Nah, oke. A itu adalah kolom, 1 adalah baris. A1. Kemudian sel. Sel itu adalah perpotongan antara kolom dan baris. Nah, ini yang ada di tengah, nomor 6 ini. Nomor 6 yang ada di tengah, perpotongan antara kolom dan baris. Kemudian kolom. Kolom itu yang ada di bagian atas, ditandai dengan huruf kolom. Yang atas ke bawah itu kolom. Nomor 7, perhatikan, berarah tegak. Kolom ditandai dengan huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian kalau baris itu ditandai dengan sebelah kiri angka. Sel itu mendatar. Nah, ini angka 1, 2, 3. Oh ya, kemarin Mr. Rizal ada pertanyaan, ada berapa baris ada di Microsoft Excel? Ada yang tahu? Ada yang sudah mengecek berapa sampai barisnya? Baris di Microsoft Excel itu sesuai dengan memori yang ada di laptop atau komputernya. Semakin besar memori atau laptopnya, juga semakin besar baris atau kolom yang ada di Microsoft Excel-nya. Jadi tidak terbatas, sesuai dengan memori dan yang ada di komputer atau laptopnya masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya ada nomor 9. Nomor 9 itu adalah worksheet tabs. Nah, worksheet tab, nah ini bisa dilihat di bagian bawah, kumpulan dari lembar kerja sel. Nah, tab lembar kerja dalam Excel. Nah, ini sheet 1, sheet 2, nah, worksheet tab. Lembar kerja dalam Excel disebut dengan workbook. Nah, kalau kumpulan dari ini bisa disebut dengan workbook, berisi beberapa worksheet. Nah, ini kan berisi berapa worksheet. Worksheet ditandai sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan seterusnya. Nah, itu dia.
Kemudian nomor 10 itu ada scroll bar. Nah, scroll bar itu ada yang ke atas ini, kemudian ada juga yang ke bawah, kanan kiri. Oke. Ya, mari kita langsung praktekkan saja cara membuka Microsoft Excel. Nah, kalau di tampilan laptop atau komputer desktop kalian sudah ada Microsoft Excel yang seperti ini, kalian bisa langsung buka. Nah, ini ya Microsoft Excel ya, bisa langsung kalian klik, langsung kalian buka. Klik 2 kali langsung terbuka Microsoft Excel-nya. Ini tampilannya. Rizal menggunakan Microsoft Excel tipe yang 365. Microsoft Excel itu ada banyak versinya, mulai dari Microsoft Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019. Yang terbaru ini yang 365 yang bisa di online kan Microsoftnya. Bisa juga kalian menggunakan menu start, kemudian cari di bagian menu sebelah kiri Microsoft Excel. Nah, ini Excel sama cara bukanya. Buka. Oke, perhatikan ini saya tutup dulu. Nah, ini kan belum disimpan seperti tadi kan, book 1 title barnya. Kemudian kita mencoba juga tab menu home, tab menu insert. Nah, pasti berbeda kan isi toolbarnya. Back layout juga berbeda, formula juga berbeda, data juga berbeda. Nah, setiap tab menu mempunyai toolbar yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oke, kan banyak menu yang berbeda. Nah, terus apalagi cell ya, active cell. Nah, ini active cell. Active cell name box-nya kemarin sudah kita pelajari. C4, C6, C itu kolom, 6 itu baris. Ya, masih ingat ya? C6, C atau ini C3, C itu kolom, baris. Nah, itu cell, active cell yang sedang diklik atau diaktifkan. Oke, kalian juga bisa merubah ukurannya, bisa memperbesar, memperkecil menggunakan scroll. Yang menggunakan zoom in, zoom out. Ini yang scrollnya menggeser. Ini zoom in, zoom out, ya. Zoom in, zoom out. Nah, untuk memperbesar, memperkecil. Oke. Langsung saja nanti kalian akan membuat tabel yang seperti ini anak-anak. Tabel hewan yang ada di kebun binatang. Oke, bisa ya. Ada 10 jenis hewan yang akan kalian buat. Bisa juga nanti diberi garis dan diberi warna. Perhatikan cara-caranya, Rizal akan mempraktekkan. Oke, yang pertama kita setting dulu zoom in-nya menjadi 170 biar terlihat besar. Nah, kita ketikkan namanya atau judulnya dulu, tabel hewan yang ada di kebun binatang. Oke, kemudian kita beri lompatan 1 baris, diisi nomor, kemudian nama hewan dan jumlahnya. Oke, sekarang perhatikan lagi contohnya. Ini kan kolomnya ada yang besar ya, ada yang besar, ada yang kecil. Sedangkan yang di ini tadi sama semua. Bagaimana cara merubah kolomnya? Caranya ada 2. Yang pertama, arahkan mouse kalian di antara garis kolomnya, perbatasan kolom A dan kolom B. Kita merubah kolom A ya, kolom A dan kolom B. Ini kan ada garisnya, perbatasannya. Kita arahkan mouse kita sampai ada panah. Nah, kalau sampai ada panah yang seperti ini, panah kiri kanan ini kalian klik, kemudian kalian geser. Itu untuk mengatur besar kecilnya kolom. Nah, bisa anak-anak. Kemudian cara yang kedua, biar angkanya pasti, ini kan angkanya tidak pasti, kita sesuaikan. Kalau angkanya pasti, kita blok kolom yang akan kita lebarkan
kemudian klik menu format, tetap di menu home ya, klik format column width-nya diatur. Contoh saya membuat 25 lebar kolomnya, klik OK. Nah, otomatis akan melebar kolomnya. Oke, bisa anak-anak ya, di rumah dipraktekkan ya. Dan kita isikan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita membuat 10 tabel. Nah, kalau hilang yang atas tadi mana? Tidak hilang, hanya pindah ke bawah, ya kan? Pindah ke bawah. Oke, bisa anak-anak ya, pindah ke bawah. Jadi kita kecilkan dulu, zoom in zoom out nya agar terlihat kembali. Oke, nama hewan seperti contoh ya, ini ada harimau, unta, gajah. Harimau, jumlahnya ada berapa harimaunya? Anggap 5. Kemudian untanya ada 7, gajahnya ada 6, kemudian ada apa lagi? Jerapah, buaya, beruang. Jerapahnya ada 4, buayanya ada 9, beruangnya ada 6, kemudian zebra itu ada 7, badaknya ada 3, orang utan ada 9, dan anoa. Tahu anak-anak hewan anoa? Hewan anoa itu hewan endemik daerah Sulawesi kalau nggak salah ya. Jumlahnya ada 7. Oke, nah ini sudah selesai. Kalian membuat tabelnya, kemudian dirapikan biar tampilannya seperti yang ada di contoh ini. Ada kotaknya, garisnya, ada warnanya, dan ini di tengah semua. Yang ada angkanya ini terletak di tengah semua. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Diblok dulu sel yang akan diberi kotak. Klik ini, menu border ini menu border ya. Klik all border. Nah, sudah ada kotaknya semua. Kemudian untuk membuat hurufnya ada di tengah, ini kan hurufnya ada di tengah. Caranya diblok, kemudian pilih ini alignment, menu alignment, pilih yang center. Nah, jumlah juga sama, pilih alignment yang center. Nah, kemudian diberi warna, diblok. Warnanya ini terserah kalian ya. Nih warna hijau. Terus yang bagian bawah bisa warna biru atau warna kuning ya, biar terlihat ya, merah-merah. Nah. Oke, seperti itu. Bisa anak-anak ya, dipraktekkan di rumah ya, membuat tabel seperti ini. Jangan lupa, oh ya, ini ya diberi cetak tebal, diblok, pilih yang bold. Nah ini juga sama, di bold judulnya. Oke, bisa ya kalian praktekkan ya. Kalau sudah seperti ini, kalian simpan. Caranya menyimpan bagaimana Ustaz? Caranya menyimpan, pilih menu file, pilih save. Pilih file, pilih save as. Boleh save as. Kalau save as ini membuat awal. Save. Nah, pilih browse. Nah, pilih yang disk komputer, bisa kalian masukkan di dokumen, pilih judul tabel hewan, kemudian klik tombol save lagi. Nah, lihat di title barnya akan berubah. Tadi kan masih book 1, kalau sudah disimpan menjadi tabel hewan ya. Itu
fungsinya title bar. Oke, kalau sudah selesai seperti ini, kalian bisa mengirimkan tugasnya di Microsoft Teams. Caranya masih ingat ya, tambahkan tugas atau file attachment. Oke, ditunggu tugasnya paling lambat jam 9 malam. Oke, bisa dipahami anak-anak ya. Oke, kalau sudah dimengerti, kalau ada yang tidak dimengerti atau tidak paham, bisa langsung ditanyakan di chat WA-nya Ustadz Rizal. Oke, bisa diakhiri anak-anak ya materi pembelajaran yang kedua pada hari ini. Oke, terima kasih. Jika Ustadz Rizal ada yang tidak berkenan, yang disampaikan Ustadz Rizal tidak berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan anak-anak.